Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Kabar Banten. Jumpa lagi dalam acara Sorotan Sepekan Harian Umum Kabar Banten. Masyarakat dihebohkan dengan penemuan barcode atau kode bar aneh di tangan sejumlah siswa sekolah dasar di Kabupaten Serang. Barcode tersebut diduga dibuat menggunakan silet sebagai penanda komunitas tertentu dengan cara melukai tangannya sendiri. Bersama saya, Rizky Putri Ananda, inilah Sorotan Sepekan Harian Umum Kabar Banten, edisi Jumat 10 November 2023. Komnas Perlindungan Anak Kabupaten Serang menemukan 6 anak sekolah dasar yang memiliki luka sayatan menyerupai barcode di tangannya. Berdasarkan penelusuran sementara, diketahui anak yang dibarcode silet menggunakan silet tersebut rata-rata duduk di bangku kelas 4 sampai kelas 6 sekolah dasar. Kondisi tersebut tentu saja memunculkan kekhawatiran karena secara psikologis menunjukkan bahwa ada masalah dalam diri anak-anak tersebut. Untuk membahasnya lebih lanjut, saat ini sudah hadir bersama saya salah satu wartawan dari Kabupaten Serang, Dindin Hasanuddin, yang akan menjelaskan terkait kehebohan di masyarakat mengenai sejumlah anak sekolah dasar yang dengan sengaja melukai tangannya dan menggambar bentuk barcode atau kode bar ya. Selamat sore Dindin. Selamat sore Rizky. Sehat ya Din? Alhamdulillah, ketemu lagi kita. Oke Din, hari ini kita akan bertanya-tanya nih Din. Ya. Masyarakat dihebohkan terkait 6 siswa SD kelas 4 dan kelas 6 SD yang melukai tangannya dan menggambar yang diduga menggunakan silet ya Din ya. Mereka menggambar tangannya dengan kode bar atau barcode. Nah, itu bisa dijelaskan Din, bagaimana bisa si anak-anak ini melakukan hal tersebut? Jadi begini Saudara Rizky, awal mula ditemukannya 6 anak ini adalah ketika hasil penelusuran dari Komnas PA ya waktu itu, Komnas Perlindungan Anak Kabupaten Serang, di mana biasanya Komnas PA ini kan sering kali melakukan sosialisasi ke berbagai sekolah untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual, karena memang kasus kekerasan seksual yang merupakan salah satu kenakalan di kalangan anak-anak juga cukup tinggi di Kabupaten Serang saat ini. Nah, ketika dalam proses sosialisasi tersebut berkeliling ke wilayah-wilayah Kabupaten Serang, akhirnya ditemukanlah 6 anak ini yang di tangannya ditemukan barcode. Seperti itu. Ke-6 anak ini duduk di kelas tinggi ya. Kelas tinggi itu di kelas ya, antara rentang 4 sampai 6 itu kelas tinggi. Kelas 4 dan kelas 6 SD ya? Iya betul sekali. Nah, itu ada di salah satu SD di wilayah Keragilan, Kabupaten Serang. Kemudian 6 anak ini sempat pula di asesmen lah begitu oleh pihak Komnas PA, karena dia ingin mengetahui apa sih yang menjadi latar belakang si anak ini membuat barcode di tangannya. Nah, akan tetapi ke-6 anak ini memang bungkam semuanya, tidak ada yang mau memberikan penjelasan terkait apa latar belakang mereka melakukan hal tersebut. Akan tetapi dugaan dari Komnas Perlindungan Anak sendiri bahwa adanya barcode tersebut yang dibawa oleh anak-anak diduga mereka terlibat dalam suatu komunitas tertentu. Akan tetapi untuk komunitas sendiri masih dalam penelusuran oleh Komnas Perlindungan Anak dan belum diketahui itu adalah ada di mana teman-temannya. Jadi belum secara pasti nih ya. Betul. Ini diperkirakan ada lebih dari 6 menurut Komnas Perlindungan Anak jumlah si anak-anak yang menggunakan barcode tersebut. Dia memang digambar sendiri di ini. Betul, digambar sendiri. Bentuk barcode apa ada angka-angkanya juga? Bentuk pola lah seperti itu. Bentuk pola barcode. Nah, mereka itu menyakiti diri mereka sendiri artinya betul sekali. Berdasarkan keterangan Komnas Perlindungan Anak seperti itu. Nah, tanggapan dari pemerintah Kabupaten Serang sendiri bagaimana? Termasuk tenaga pendidiknya. Apakah memang tidak ada pengawasan atau bagaimana, Din? Dan tentunya juga ini menjadi perhatian dan atensi untuk orang tua dan seluruh tenaga pendidik ya. Ya, setelah hal itu membuat publik lumayan heboh lah dan menjadi atensi beberapa pemberitaan juga. Akhirnya beberapa pihak seperti pihak Dinas Pendidikan di Kabupaten Serang juga melakukan penelusuran terkait ke-6 anak tersebut. Dan kemudian pihak Dindik juga sudah menemukan anak-anak tersebut. Yang 6 ini?
Yang 5 tapi. Oh, 5. Karena yang 5 itu ada di satu sekolah, sedangkan yang satu lagi Bisa, itu ada di sekolah yang lain. Tapi ke-6 anak itu semuanya ada di Keragilan. Nah, dari hasil penelusuran, pihak Dindik melakukan visitasi ke rumah orang tuanya, kemudian menanyakan apa sih yang menjadi dasar penyebab si anak ini menggunakan barcode. Apakah memang mereka itu tergabung dalam sebuah komunitas atau seperti apa? Akan tetapi berdasarkan penelusuran dari Dinas Pendidikan, waktu itu disampaikan oleh Sekretaris Dinas Pendidikan Pak Aat Supriyadi, bahwa ke-5 anak yang ditelusuri ini adalah karena mereka ikut tren TikTok. Tren TikTok. Betul. Oh, ini. Jadi memang tren ini sebenarnya sudah lama di media sosial itu ada, khususnya di TikTok itu. Dan di beberapa daerah juga memang ada anak-anak seperti itu. Oh, jadi ternyata bukan hanya di Kabupaten Serang, tapi di daerah-daerah lain pun betul, sudah ada kasus seperti serupa. ini. Bahkan kan dari sebelumnya juga oleh Komnas PA, Komnas Perlindungan Anak itu juga di Cilegon juga ada katanya. Oh, di Cilegon juga betul, ada? Ditemukan juga ketika dia sempat menjadi pemateri lah di salah satu sekolah di Cilegon, dan ditemukan kasus serupa seperti itu. Berarti ini tugas para orang tua dan tenaga pendidik khususnya untuk mengawasi anak-anaknya. Iya. Ya, bagaimana bijak menggunakan media sosial dan jangan sampai ada hal-hal seperti ini lagi, dan kemungkinan juga ada di daerah-daerah lainnya ya. Bisa jadi. Karena sudah ditemukan juga di Kota Cilegon dan di Kabupaten Serang. Dan Kabupaten Serang ini yang cukup menghebohkan karena ada 6 anak dan itu tingkat sekolah kelas tinggi ya? Kelas tinggi, betul. Kelas tinggi, kelas 4 sampai kelas 6 SD. Dan ini masih kecil ya? Betul sekali. Saat ini juga pihak PPA di Kabupaten Serang itu juga sedang berupaya untuk melakukan pendampingan terhadap anak tersebut ya, supaya tidak semakin banyak anak-anak yang mengikuti tren TikTok itu. Dan Dinas Pendidikan juga memang membantah bahwa itu adalah tergabung dalam sebuah komunitas yang nggak lazim lah, atau komunitas aneh gitu. Dan memang menurut mereka itu murni karena tren TikTok aja. Seperti itu. Tapi dari 6 anak ini, apakah mereka satu geng lah gitu, satu geng pertemanan atau gimana, Din? Berdasarkan penelusuran dari Komnas Perlindungan Anak. Ya, berdasarkan penjelasan dari Komnas Perlindungan Anak, memang ke-6 anak ini tidak dalam satu lingkungan pertemanan. Betul. Hanya saja dugaannya kan awalnya itu bahwa kode itu untuk menggambarkan bahwa si anak ini tidak dalam kondisi baik-baik saja gitu. Secara psikologis mereka ingin menyampaikan bahwa ada sesuatu yang salah lah dengan yang dialami oleh dirinya. Mungkin dia sedang kesepian atau mengalami stres seperti apa gitu. Krisis lebih pada krisis identitas lah mungkin krisis ya untuk anak-anak tersebut. Untuk anak seusia itu mereka sudah merasakan bahwa mereka krisis identitas. Mungkin pengaruh media sosial juga kan. Nah, itu pengaruh dari media sosial, dan tentunya ini harus dalam pengawasan. Untuk orang tua khususnya jangan sembarangan untuk memberikan handphone atau lagi mengunduh aplikasi yang aneh-aneh. Karena dikhawatirkan akan semakin banyak korban-korbannya, dan ini juga tentu hal yang berbahaya karena menggunakan silet, senjata tajam, dan melukai dirinya sendiri. Dan ini dikhawatirkan juga terjadi kepada anak-anak lainnya ya, Din ya. Ada tanggapan dari Bupati atau dari ini? Untuk dari Bupati masih belum ya, tapi dari Dinas Pendidikan karena mereka yang melakukan dan terjun langsung ke lokasi, mereka juga meminta para orang tua untuk ikut aktif untuk mengawasi anak-anaknya, karena dalam pola pendidikan anak-anak tersebut yang dilakukan oleh sekolah hanya sekitar 25%. Mereka ikut mengawasinya, sedangkan 75% itu adalah tugas dari orang tua ketika anak berada di luar sekolah. Dan kemungkinan mereka menggunakan barcode juga itu karena pengaruh di luar sekolah, bukan dari lingkungan sekolah. Karena ketika di sekolah anak-anak tersebut juga tidak diperkenankan untuk membawa gadget seperti itu, kecuali dalam sebuah mata pelajaran tertentu yang memang mengharuskan ada penggunaan gadget seperti itu. Baik, jadi ada antisipasi supaya hal ini tidak terulang atau tidak terjadi di lingkungan sekolah lainnya dari pemerintah sendiri. Gimana, Din? Ya, untuk antisipasi sendiri ya mungkin ya lebih kepada penekanan kepada orang tua supaya terus mengawasi anak-anaknya ketika mereka menggunakan gadget, supaya tidak menonton sesuatu yang tidak untuk usianya lah, begitu lah, tidak sesuai ya tidak sesuai dengan usianya. Karena cukup
mengganggu psikologis anak sendiri, barangkali seperti itu. Ini ada ini nggak mengarah ke kekerasan seksual atau bagaimana gitu, Din? Karena kan khawatir juga dia sudah berani menyakiti dirinya sendiri, ya bukan hal yang tidak mungkin juga dia akan mengajak teman-teman yang lain atau mungkin ada sesuatu yang lebih dari itu gitu. Untuk sementara tren ini hanya sebatas tren TikTok ya. Mereka belum sampai jadi karena mereka adalah melakukan kekerasan seksual kemudian tergabung dalam LGBT segala macam, itu nggak ada, masih belum sampai ke sana. Jangan sampai ya, jangan sampai. Mudah-mudahan cukup di sini, dan itu memang itu lagi tinggi juga kan. Tren juga, tren TikTok saja ya. Kalau dari orang tuanya sempat ada ini, Din, ada komunikasi dengan orang tua si murid-murid ini? Ya, untuk orang tua masih belum bisa ditemui ya, karena memang pihak PPA juga masih kesulitan untuk melakukan visitasi ke si anak tersebut karena memang masih menunggu izin dari pihak sekolah dan pihak orang tua sendiri. Saat ini memang belum didapat hal itu, jadi belum bisa lebih dalam lagi. Berarti masih di running terus nih, Din ya? Masih terus kita running. Sementara ini, Din, yang dilakukan oleh pihak sekolah atau pemerintah ke 6 anak ini tetap dibiarkan sekolah mengikuti pelajaran seperti biasa atau memang ada pengawasan, maksudnya diliburkan dulu gitu? Untuk sementara ke 6 anak ini masih sekolah seperti biasa. Seperti itu. Itu ada kemungkinan bully juga nggak, Din? Bullying mungkin bisa. Mungkin bisa jadi larinya ke sana ya barangkali ya. Tapi kan semuanya masih dalam tahap penelusuran lebih lanjut. Berarti masih tahap awal nih ya, Din ya? Tahap awal, kita belum bisa menyimpulkan ke sana juga. Ya. Baik, Din, berarti kita akan running terus nih ya. Mudah-mudahan sudah tidak ada lagi anak-anak yang melakukan hal tersebut. Karena ini cukup membahayakan juga ya. Menghebohkan juga. Sangat menghebohkan, dan ini sangat membahayakan sekali. Apalagi di usia segitu yang masih terbilang masih anak-anak. Generasi emas yang memiliki langkah panjang dan masa depan yang masih bisa ini ya. Betul. Tentu ini menjadi atensi kita bersama, tidak hanya tenaga pendidik, pemerintah dan orang tua saja, tetapi seluruh masyarakat pun harus ikut dan berpartisipasi untuk melakukan pengawasan hal-hal seperti itu. Baik, Din, kita akan tanya-tanya lagi nanti. Mudah-mudahan ada perkembangan lebih lanjut terkait 6 anak 6 siswa SD ini yang terlibat komunitas aneh yang diduga terlibat komunitas aneh. Mudah-mudahan ini hanya sekedar tren TikTok saja dan tidak ada komunitas-komunitas yang aneh-aneh. Baik, pemirsa Kabar Banten, kita akan jumpa lagi di pekan berikutnya yang tentunya akan membahas tema-tema yang menarik. Mungkin juga nanti kita akan membahas ini bagaimana kelanjutan dari penelusuran Kabar Banten dan Komnas Perlindungan Anak serta pemerintah Kabupaten Serang itu sendiri. Mudah-mudahan masalah ini cepat selesai dan tidak ada lagi korban-korban lainnya. Saya Rizky Putri Ananda dan Dini Hasanuddin pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.